Seri 8 Bukek Xiansu. Sepasang Pedang Iblis. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 58. Apa? Mata Bun Beng terbelalak lebar dan mukanya pucat sekali. Aku tidak melakukan hal itu, Lo Cianpue. Demi Tuhan. Bangsat! Kim Bue menjerit marah. Apakah kau kira mataku buta? Sebelum lampu dipadamkan, aku masih melihat engkau. Benarkah, Nona? Benarkah engkau melihat aku yang melakukan hal itu? Aku melihat pakaianmu, capingmu. Biar kau menyembunyikan muka, aku masih mengenal bentuk tubuh, pakaian dan capingmu. Fitnah belaka. Aku tidak melakukan perbuatan terkutuk itu. Harap Nona dan Lo Cianpue suka percaya kepadaku. Sing. Pedang itu telah menyambar dan dari belakangnya, sepasang pit di tangan kakek itu pun menotoknya. Bun Beng cepat meloncat ke atas, berjungkir balik dan melesat keluar. Dia maklum bahwa percuma saja menyangkal fitnah itu, percuma saja meyakinkan kakek dan cucunya itu bahwa bukan dia yang melakukan perbuatan keji itu. Dia maklum pula bahwa kakek itu memiliki kepandaian tinggi, dan kalau dia tidak cepat-cepat dapat menangkap penjahat yang melakukan semua perbuatan itu, dia akan terus dimusuhi. Aku bersumpah akan menangkap penjahat yang melakukan kejahatan dan fitnah terhadap diriku itu, Nona. Setelah berkata demikian, Bun Beng berlari cepat meninggalkan tempat itu. Kakek dan cucunya berusaha mengejar, namun mereka tidak dapat menandingi gerakan Bun Beng sehingga sebentar saja pemuda itu lenyap di telan kegelapan malam. Gadis itu menjatuhkan diri berlutut sambil menangis. Tiba-tiba pedangnya berkelebat ke arah lehernya sendiri. Tringgig. Pedang itu terlepas dari pegangannya ketika disambar oleh sepasang pit yang dilontarkan oleh kakek Lu Qiong. Kim Bue, jangan putus asa, dan jangan melakukan perbuatan pengecut itu. Kita telah mengetahui namanya, dan andai kata aku sendiri tidak mampu menangkapnya, aku mempunyai banyak teman-teman yang berilmu tinggi yang tentu akan suka membantuku mencari Gak Bun Beng dan menuntut dia mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menikah denganmu atau mati di tanganmu. Gadis itu menangis dengan sedih. Betapa tidak hancur hatinya. Dia seorang dara yang menjunjung tinggi nama dan kehormatan, cucu dari bekas pengawal kaisar yang terkenal. Kini dia telah dinodai orang, seorang muda yang tadinya amat menarik hatinya, dan pemuda itu ternyata seorang jaihuaket, seorang penjahat yang kejam. Bukan hanya Kim Bue dan kakeknya yang berduka dan marah. Bun Beng yang melarikan diri itu pun marah sekali dan andai kata dia dapat berhadapan dengan penjahat yang telah memperkosa Kim Bue, yang dia duga tentulah penjahat yang membunuh suami istri di tepi telaga siang hari tadi pula, tentu dia akan menerjangnya dan takkan berhenti kalau belum melihat penjahat itu dapat ditangkap atau dibunuhnya. Akan tetapi, kemarahannya itu bercampur dengan keheranan dan juga kebingungan. Mengapa penjahat yang tentu amat lihai itu seperti sengaja melakukan kejahatan untuk menjatuhkan fitnah kepadanya? Agaknya penjahat itu sengaja hendak membuat buruk namanya dan kalau benar demikian, mengapa dan siapakah orang itu? Dia menjadi bingung, tak dapat menduga-duga siapa gerangan orang yang memusuhinya secara diam-diam itu, sukar dia menduga siapa musuh rahasia itu dan dia pun tidak tahu bagaimana harus mencarinya dan kemana karena penjahat itu sama sekali tidak meninggalkan jejak. Betapapun juga, dia tidak putus harapan. Setelah 2 kali melakukan perbuatan terkutuk yang agaknya disengaja untuk merusak namanya, tentu penjahat itu takkan berhenti di situ saja. Dia mengharap penjahat itu akan turun tangan lagi untuk menjatuhkan fitnah, atau bahkan untuk menyerangnya secara langsung agar dia berhadapan muka dengan musuh rahasia itu. Karena tidak tahu harus mencari kemana, Bun Beng melanjutkan perjalanannya ke utara dalam usahanya mencari kekasihnya yang dia duga tentu diculik oleh Wan Keng In, pemuda iblis dari pulau neraka itu. Dalam perjalanannya ini, Bun Beng bersikap hati-hati sekali karena dia menduga bahwa tentu musuh rahasianya itu diam-diam membayanginya. Beberapa kali dia mempergunakan kepandaian untuk tiba-tiba membalik dan lari ke belakang, bahkan beberapa kali kalau dia bermalam di losmen, diam-diam dia lolos dari kamarnya untuk mengintai keluar. Namun tak pernah dia melihat bayangan orang sehingga diam-diam dia merasa khawatir. Apakah musuh rahasia itu tidak membayanginya? Ataukah kepandaian musuh itu amat luar biasa? Milana, engkau sungguh kejam dan tidak mengenal budi. Kurang baik bagaimanakah aku terhadap dirimu? Engkau bebas di sini, bahkan selama 3 bulan ini aku membujuk guruku untuk menurunkan ilmu-ilmu yang tinggi kepadamu.
Aku selalu bersabar, mengharapkan engkau akan sadar akan besarnya cintaku, dan membalas perasaanku yang suci murni kepadamu. Akan tetapi ternyata engkau selalu dingin, cintamu tak kunjung datang. Lebih mudah menanti bertitiknya air embun daripada menanti balasan kasihmu. Milana, tidak kasihankah engkau kepadaku? Milana yang duduk di atas bangku memandang pemuda tampan yang berlutut di depannya. Dia menghela napas panjang. Harus diakuinya bahwa selama dia berada di Pulau Neraka, Wan Keng-in bersikap baik sekali kepadanya, tidak pernah bersikap kasar, tidak pernah menyinggung perasaannya, apalagi memaksanya, bahkan selalu berusaha untuk menyenangkan hatinya. Taman yang indah ini dibuat oleh pemuda itu untuknya. Sebuah pondok yang mungil dibangun pula oleh anak buah Pulau Neraka atas perintah pemuda itu. Semenjak Milana berada di pulau itu, anak buah Pulau Neraka sibuk terus untuk menyediakan segala kebutuhan makan dan pakaian darah itu seperti yang diperintahkan Wan Keng-in. Bahkan gurunya, Cui Beng Koaiong yang berwatak aneh itu dapat pula dibujuk oleh Keng-in sehingga berkenan menurunkan beberapa macam ilmu silat aneh yang lihai kepada Milana. Keng-in, engkau tahu bahwa cinta tak mungkin dapat dipaksakan. Cinta tidak mungkin dapat dibiasakan atau dipelajari. Karena itu, percuma saja engkau membujukku. Aku tidak menyalahkan kalau engkau cinta kepadaku seperti yang sudah ribuan kali kau katakan kepadaku. Aku malah menaruh iba kepadamu karena cintamu yang hanya sepihak dan sia-sia itu. Keng-in, sadarlah engkau. Menurut penuturanmu, di antara engkau dan aku masih ada hubungan keluarga. Ibumu adalah adik angkat ayahku, mengapa kita tidak dapat menjadi saudara misan yang baik? Tidak. Tiba-tiba Keng-in meloncat bangun, alisnya berkerut dan dia menekan kemarahan dan kekecewaannya. Aku tidak ingin menjadi saudaramu. Aku ingin menjadi suamimu. Perlukah ini kulangi terus? Pula, ibuku hanya saudara angkat ayahmu, jadi tidak ada hubungan darah sama sekali. Engkau harus menjadi istriku, Milana. Aku cinta kepadamu, cinta yang akan kubela dengan darah dan nyawaku. Akan tetapi, aku tidak cinta kepadamu, Wan Keng-in. Asal engkau suka menjadi istriku, dengan sukarela tanpa paksaan, engkau akan dapat mencinta kepadaku kelak. Tidak mungkin. Milana, seorang wanita memang tak mungkin jatuh cinta kepada seorang pria betapapun pria itu mengusahakannya, akan tetapi hanya kalau wanita itu sudah mencinta seorang pria lain. Apakah engkau sudah jatuh cinta kepada seorang pria lain? Hati Milana meneriakkan nama Gak Bun Beng akan tetapi mulutnya ditutup rapat dan dia tidak menjawab. Rahasia itu tidak perlu diketahui orang lain, apalagi diketahui Wan Keng-in yang kadang-kadang amat dibencinya, kadang-kadang dikasihani itu. Sudahlah, Keng-in. Kalau kau tidak menganggap aku saudara misanmu, sedikitnya kita masih saudara seperguruan. Bukankah aku telah mempelajari beberapa jurus ilmu silat dari gurumu, berarti aku muridnya pula. Aku sudah berjanji kepadamu tidak akan melarikan diri dari pulau ini asal engkau tidak menggangguku. Kalau engkau menggangguku, aku pun tidak akan suka tinggal lebih lama lagi di sini. Aku sama sekali tidak mengganggumu, Milana. Berlakulah adil. Aku hanya menghendaki engkau membalas cintaku atau sedikitnya, menerima pinanganku menjadi istriku. Kita akan merayakan pernikahan kita secara besar-besaran. Semua tokoh dunia ilmu silat, baik golongan putih maupun hitam, akan kuundang untuk datang ke sini. Kalau engkau menjadi istriku, Pulau Neraka akan kubangun kembali, akan kutambah anak buahku sampai pulau ini menjadi sebuah kerajaan kecil. Aku menjadi rajanya dan engkau menjadi permaisuriku. Pikiran gila. Aku tidak mau. Apakah engkau ingin aku menggunakan kekerasan memaksamu, Milana? Darah itu bangkit berdiri, sepasang matanya mengeluarkan sinar berapi. Menggunakan kekerasan. Aku akan melawan mati-matian. Hahaha, Milana. Baru mempelajari sedikit ilmu tambahan dari suhu, engkau berani melawanku? Mari kita coba-coba. Milana memang sudah menduga dengan hati penuh khawatir bahwa sewaktu-waktu pemuda yang seperti miring otaknya ini tentu akan mencoba menggunakan kekerasan. Karena dia maklum bahwa dia tidak akan dapat menang menghadapi pemuda itu, apalagi di situ terdapat banyak anak buahnya dan ada pula gurunya yang amat lihai, maka darah ini mempergunakan akal halus, tidak melawan dan sampai 3 bulan lamanya berhasil menghindarkan diri dari gangguan Keng-in.
Dia mempelajari ilmu dengan maksud untuk memperdalam kepandaiannya agar dapat menghadapi Kang In sambil menanti kesempatan baik untuk meloloskan diri dari cengkeraman pemuda iblis yang kini menjadi majikan pulau neraka itu. Kini tiba saatnya Kang In kehabisan kesabarannya dan hendak menggunakan kekerasan. Melihat bahwa akhirnya toh dia harus membela diri dengan melawan mati-matian, kini Milana tidak berlaku sungkan lagi dan segera menerjang Kang In dengan pukulan maut. Hai! Gerakanmu cepat bukan main, sayangku, akan tetapi bagiku kurang cepat. Kang In mengelak akan tetapi Milana yang sudah siap secara tiba-tiba membalikkan tubuh dan menyusul dengan hantaman kedua dari samping mengarah lambung pemuda itu. Des! Tubuh Kang In terguling dan pemuda itu rebah miring. Bukan main girangnya hati Milana akan hal yang tak diduga-duganya ini. Dia menang hanya dalam 2 gebrakan. Cepat dia menubruk untuk mengirim totokan yang melumpuhkan karena betapapun juga dia tidak tega untuk membunuh pemuda yang mencintanya dan yang telah bersikap baik kepadanya itu. Hehe, pukulanmu keras akan tetapi tidak cukup keras untukku. Tiba-tiba kedua lengan Kang In merangkul dan tak dapat dihindarkan lagi tubuh Milana sudah dipeluknya dan hidung pemuda itu sudah mengambung pipinya. Milana terkejut dan marah sekali, akan tetapi sebelum dia sempat bergerak, tubuhnya menjadi lemas dan setengah lumpuh oleh totokan Kang In yang lihai itu. Nah, berontaklah kalau bisa. Haha, siapa bilang aku tidak akan dapat menguasai dirimu kalau aku mau? Milana, sayangku, setiap malam aku rindu kepadamu, setiap saat aku membayangkan betapa akan indahnya kalau kita bermain cinta di taman ini, di tempat terbuka. Kembali Kang In menciumi muka dan bibir darah yang sudah tak dapat mengelak atau melawan itu. Dengan hati hancur Milana hanya memejamkan matanya. Dia maklum bahwa takkan ada yang mampu mencegah pemuda itu kalau Kang In hendak memperkosanya. Bahaya yang lebih hebat daripada maut berada di ambang pintu dan dia sama sekali tidak berdaya. Dia hanya bersumpah di dalam hatinya bahwa kalau Kang In memperkosanya, dia akan mencari kesempatan membunuh pemuda itu sebelum membunuh diri sendiri. Pada saat terakhir itu terbayanglah wajah Bun Beng dan Sedu Sedan naik dari dadanya ke dalam kerongkongannya. Kang In yang sudah mulai menanggalkan pakaian Milana, tiba-tiba menghentikan tangannya, bahkan menutupkan kembali pakaian yang sudah terbuka. Entah mengapa, mungkin Sedu Sedan Milana itu yang membuat dia mengurungkan kehendak hatinya dan ia meninju tanah di samping tubuh Milana. Tidak. Aku tidak mau mendapatkan dirimu dengan cara ini. Aku mau engkau menyerah kepadaku dengan sukarela. Aku ingin engkau rebah dalam pelukanku dengan bibir tersenyum dan suka membalas ciumanku. Aku ingin engkau sebagai seorang kekasih yang hangat dan hidup dalam dekapanku, bukan sebagai sesosok mayat yang dingin. Setelah berkata demikian, Kang In menangis dan membebaskan totokan pada tubuh Milana sehingga darah itu dapat bergerak lagi. Milana menyembunyikan kengerian hatinya. Baru saja dia lolos dari lubang jarum, lolos dari bahaya yang mengerikan. Namun diam-diam dia mengambil keputusan untuk mendahului menyingkirkan pemuda ini, kalau tidak akan berbahaya sekali. Belum tentu Kang In akan sadar seperti tadi. Sekali lagi engkau melakukan hal seperti tadi aku akan membunuh diri. Milana berkata lirih. Kang In menunduk. Maafkan aku. Tidak kuulangi lagi. Milana membalikkan tubuh dengan marah lalu meninggalkan pemuda itu. Dia maklum bahwa biarpun Kang In kelihatan begitu menyesal, begitu merendah, namun sekali dia menimbulkan kemarahan dan kebencian di dalam hati pemuda itu, tentu pemuda itu tidak akan segan-segan untuk melakukan apa saja terhadap dirinya, tidak hanya memperkosa bahkan menyiksanya dengan penghinaan lain lagi kemudian membunuhnya. Kalau dia teringat akan perbuatan Kang In ketika memperkosa wanita di depan dia dan gurunya, dia mengkirik, meremang bulu tengkuknya, dan merasa takut sekali. Dia tidak takut mati, akan tetapi menghadapi ancaman siksaan yang merupakan penghinaan hebat, benar-benar dia merasa ngeri dan takut. Aku harus membunuhnya. Demikian dia mengeraskan hatinya. Kalau tidak lekas dibunuh, bagaikan seekor ular berbisa, makin lama makin mengerikan dan berbahaya pemuda gila itu. Soalnya sekarang tinggal siapa yang lebih dulu bergerak dan berhasil. Biarpun Cui Beng Koaiong jauh lebih lihai dan berbahaya, akan tetapi kakek itu biasanya tidak peduli kepadanya, sedangkan anak buah pulau neraka yang lain akan mudah dapat dia kalahkan. Satu-satunya yang paling membahayakan dan mengancam dia adalah Wan Kang In. Karena itu, dia harus dapat menyingkirkan pemuda itu, harus dapat membunuh pemuda itu. Milana mulai mencari kesempatan.
Untuk mencari kelengahan pemuda itu, agaknya tidak mungkin. Biarpun dalam keadaan tidur nyenyak, kesiapsiagaan sudah mendarah daging di tubuh pemuda yang semenjak kecil tinggal di pulau neraka yang penuh bahaya itu. Biarpun sedang tidur pulas, pemuda itu akan mampu mempertahankan diri jika diserang seolah-olah sudah memiliki indera keenam yang membuat dia dalam tidur sekalipun dapat mencium datangnya bahaya. Kalau dia harus menggunakan kekerasan secara berdepan, mana mungkin dia dapat menangkan pemuda yang selain lebih lihai ilmu silatnya, juga amat cerdik itu? Beberapa hari kemudian, selagi Milana berjalan-jalan di tepi pantai sambil memutar otak, tiba-tiba dia melihat gulungan ombak laut yang seolah-olah membisikkan sesuatu kepadanya. Di laut? Mengapa tidak? Kalau di darat dia bukan lawan pemuda itu, belum tentu dia kalah kalau melawan pemuda itu di laut, di air. Semenjak kecil dia memang suka renang, bahkan oleh ibunya dia dilatih menahan napas di dalam air. Biarpun dahulu dia tidak melihat kegunaan ilmu ini, sekarang barulah ilmu di air ini menimbulkan harapannya untuk dapat mengalahkan Kang In. Memang seringkali, dia mengukur dengan pandang matanya apakah sekiranya dia akan dapat meloloskan diri dari pulau neraka dengan berenang. Akan tetapi segera dia membuang jauh-jauh pikiran itu. Melarikan diri dengan jalan berenang pergi dari pulau neraka sama saja dengan membunuh diri. Tidak saja lautan di sekitar pulau itu amat ganas, juga jarak dari pulau ke daratan besar amat jauhnya, belum lagi bahaya mengerikan dari ikan-ikan raksasa yang akan menghadangnya di tengah laut. Melarikan dengan perahu juga tidak mungkin karena semua perahu dikumpulkan menjadi satu dan selalu dijaga. Akan tetapi, mengalahkan Kang In di air, ini mungkin sekali. Betapapun juga, dia harus melihat dulu sampai di mana kepandaian Wan Kang In bermain di air. Dia tidak boleh gegabah, sembrono, dan dia tidak boleh gagal kali ini. Dengan adanya rencana menggunakan akal ini mulai hari itu Milana seringkali berjalan-jalan di tepi laut. Beberapa kali Kang In datang menjumpainya di situ, akan tetapi karena kebetulan pantai itu ramai dan di situ terdapat beberapa orang anak buah pulau neraka, Milana terpaksa menunda siasatnya. Pada suatu pagi, ketika Milana sedang duduk termenung seorang diri di tepi pantai, merenung ke arah selatan membayangkan ibunya dan Bun Beng dengan penuh kerinduan, tiba-tiba terdengar suara Kang In di belakangnya. Milana, mengapa engkau termenung di sini sepagi ini? Milana mengerling ke kanan-kiri. Tempat itu sunyi sekali. Inilah kesempatan baik untuknya. Sambil mengerling tajam dia berkata, suaranya sengaja dibuat manja. Pergilah kau, Kang In. Aku mau mandi. Kang In tersenyum nakal. Mandilah, aku tidak akan mengganggumu. Kau kira aku begitu tidak tahu malu? Kalau kau berkeras, aku dapat saja mandi tanpa melepas pakaian. Setelah berkata demikian, tanpa menanti jawaban Milana sudah lari menyambut air laut yang didorong gelombang ke pantai pasir. Melihat gadis itu berlari sambil mengembangkan kedua lengan, kelihatan begitu gembira, Kang In tertawa senang. Dia membayangkan betapa akan senangnya kalau gadis itu sudah menyerah kepadanya, dan mereka mandi bersama di pinggir laut. Milana tidak berpakaian lengkap seperti sekarang ini. Tentu akan dipondongnya darah itu, dibawa lari menyambut ombak sambil bersenda gurau. Hei! Milana! Berhenti di situ saja. Tiba-tiba dia berseru nyaring melihat betapa Milana terus berlari menyambut ombak yang menyerangnya, bahkan kini gadis itu berenang ke tengah dengan gerak renang yang kaku menandakan bahwa gadis itu tidak dapat berenang dengan baik. Celaka! Kang In berseru penuh kekhawatiran sambil melompat dan lari ke laut ketika dia melihat betapa ombak menyambar tubuh Milana, dilontarkan ke atas dan dihempaskan kembali ke bawah. Tahu-tahu kini tubuh Milana sudah berada agak jauh ke tengah, gadis itu kelihatan ketakutan, tangannya menggapai-gapai dan terdengar jeritannya lemah. Tolong! Tanpa berpikir panjang lagi karena khawatir melihat kekasihnya terancam bahaya maut ditelan ombak atau ikan raksasa, Kang In cepat berenang sekuatnya melawan ombak. Dia sama sekali tidak tahu betapa Milana diam-diam memperhatikan gerakannya ketika dia berenang untuk menolong kekasihnya itu dan tidak tahu betapa gadis itu bersinar-sinar pandang matanya, merasa girang melihat bahwa kepandaiannya berenang biasa saja. Memang Kang In bukanlah seorang ahli renang yang pandai. Dia dapat berenang sekedarnya, dan bukan seorang ahli biarpun sejak kecil dia tinggal di pulau neraka. Hal ini karena ibunya selalu melarangnya kalau melihat putranya yang dimanjakan itu bermain-main di laut, khawatir kalau putranya dihanyutkan ombak atau diserang ikan besar.
Tentu saja kalau hanya untuk berenang menolong Milana, Kang In merasa dapat melakukannya. Dia sama sekali tidak menaruh kecurigaan melihat gadis itu dipermainkan ombak dan berteriak-teriak minta tolong. Kecemasan yang hebat akan kehilangan wanita yang dicintanya itu membuat pemuda yang biasanya cerdik ini menjadi lengah dan sama sekali tidak menduga akan adanya siasat yang dilakukan oleh Dara yang masih belum mau menyerah kepadanya itu. Milana, di mana engkau? Kang In berteriak dengan hati penuh kecemasan. Dia sudah tiba di bagian gadis itu tadi dipermainkan ombak dan sekarang Dara itu tiba-tiba lenyap, seolah-olah tenggelam. Milana. Kang In memandang ke kanan dan ke kiri dengan mata liar penuh kekhawatiran. Hai! Dia berteriak akan tetapi teriakannya segera lenyap ketika tubuhnya diseret ke bawah. Kang In gelagapan dan cepat menutup mulut menahan napas sambil berusaha untuk menggerakkan kaki kanannya yang telah ditangkap orang dari bawah. Milana yang tadi menyelam dan kini sudah menangkap sebelah kaki Kang In, mempertahankan. Untuk menyerang lawan ini dengan pukulan, masih terlalu berbahaya karena dia tahu bahwa pemuda itu memiliki sinkang yang amat kuat, maka dia mempergunakan akal, menangkap kaki lawan dan menyeretnya ke bawah agar pemuda itu tak dapat bernapas dan mati lemas. Terjadilah pergulatan di dalam air laut. Milana berusaha mempertahankan kaki itu dan menarik ke bawah sedangkan Kang In meronta-ronta dan menarik kakinya sekuat tenaga agar dapat terlepas. Dia masih belum dapat menduga bahwa Milana yang menangkap kakinya. Dia mengira bahwa kakinya dililit oleh ikan gurita atau ular laut, atau digigit ikan yang besar. Akan tetapi Milana salah duga kalau dia mengira akan dapat membuat Kang In kehabisan napas dengan cara menariknya ke bawah. Pemuda ini biarpun tidak pernah mempelajari ilmu di dalam air, namun sinkangnya sudah mencapai tingkat tinggi sekali sehingga dia amat kuat menahan napasnya di dalam air, mungkin tidak kalah kuat dibandingkan dengan Milana sendiri. Karena itulah, usaha Milana untuk membuat pemuda itu lemas kehabisan tenaga tidak berhasil, bahkan tarikan-tarikan kaki Kang In yang amat kuat itu menghabiskan tenaga Milana yang menahannya sehingga akhirnya dia sendiri terbawa timbul ke permukaan air. Hanya bedanya kalau Milana masih dapat menguasai diri dan sadar sepenuhnya, sebaliknya Kang In menderita kegelisahan luar biasa, membuat pemuda itu gelagapan ketika berhasil timbul di permukaan air dan dia tidak melihat betapa sebuah kepala lain, kepala Milana, juga tersembul di belakangnya. Des! Milana tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Dia sadar dan dalam keadaan segar. Melihat Kang In masih megap-megap dan gelagapan menyedot hawa sebanyaknya, dia sudah mengirim pukulan ke punggung pemuda itu. Aduh! Kang In berteriak, akan tetapi tiba-tiba rambutnya dijambak, dicengkeram, tangan yang halus dan kepalanya ditekan ke bawah permukaan air lagi. Bagaikan orang sekarat, tangan Kang In meraih-raih dan memukul-mukul. Terpaksa Milana melepaskan cengkeramannya dan menyelam ke bawah, menyambar kaki Kang In dan menyeretnya ke bawah lagi. Sesampainya di dasar laut yang belum begitu dalam, paling dalam 4 meter itu, dia melepaskan kaki Kang In sambil mengikuti tubuh lawan yang meluncur ke atas itu. Plak-plak. Des! 2 kali tamparan mengenai kepala Kang In dan hantaman kedua dengan tepat sekali mengenai leher pemuda itu. Aug! Kepala Kang In menjadi pening dan tubuhnya mulai menjadi lemas. Dia masih belum tahu apa yang menyerangnya. Selagi dia gelagapan, kembali diseret ke bawah tanpa dapat dia lawan, karena kakinya telah dipegang dari bawah bukan hanya satu melainkan keduanya, sekali ini tanpa dicegahnya lagi, Kang In terpaksa banyak menelan air laut, dan kepalanya makin pening, pandang matanya berkunang dan napasnya hampir putus, perutnya makin penuh air. Milana masih memegangi kaki kiri Kang In. Terpaksa dia melepaskan kaki kanan pemuda itu karena dalam kepanikannya Kang In menendangkan kaki kanan. Ketika terasa oleh Milana betapa kaki kiri itu berkelojotan, semua kebencian dan kemarahannya lenyap tertutup oleh rasa jijik, ngeri dan juga kasihan. Sungguh jauh bedanya dengan merobohkan lawan dalam pertandingan. Sekali tangan bergerak memukul, atau pedang menembus dada lawan, beres. Akan tetapi sekarang, memegang kaki seorang lawan yang berada dalam keadaan sekarat, berkelojotan, benar-benar terasa sekali betapa dia akan menjadi seorang pembunuh yang amat kejam. Dalam keadaan seperti itu, terbayanglah dia akan kebaikan Kang In, betapa manis dan ramah sikapnya, betapa besar kasih sayang pemuda itu kepadanya, sungguh pun dia tidak dapat membalasnya.
Teringat pula dia betapa ibunya adalah seorang putri kaisar yang amat terkenal, yang tentu tidak sudi melakukan pembunuhan secara pengecut seperti yang sekarang dilakukannya itu. Apa pula ayahnya? Ayahnya adalah pendekar super sakti, majikan Pulau Es yang namanya sudah terkenal di seluruh dunia. Tidak mungkin ayah kandungnya itu akan sudi melakukan pembunuhan securang yang dilakukannya ini. Kiranya ayah dan ibunya akan lebih suka berkorban nyawa daripada melakukan perbuatan serendah itu? Teringat akan semua ini, Milana menggigil seluruh tubuhnya. Dilepaskannya kaki yang mulai lemah gerakan sekaratnya itu sehingga tubuh Kang In meluncur ke atas. Dia juga menggerakkan kaki menyusul ke atas. Dia memang harus membebaskan diri dari kekuasaan Kang In, akan tetapi tidak begini caranya. Untuk menyelamatkan diri melakukan pembunuhan keji dan curang seperti ini, betapa rendahnya itu. Selama hidupnya dia tentu akan tersiksa oleh bayangan Kang In yang dibunuhnya secara pengecut dan curang. Tidak. Dia tidak boleh melakukan kecurangan yang rendah dan hina itu. Ketika kepalanya tersembul ke permukaan air dan menyedot napas dalam-dalam, Milana melihat tubuh Kang In hampir tenggelam lagi. Pemuda itu telah pingsan. Cepat dia menyambar rambut pemuda itu yang riap-riapan karena gelungnya terlepas, kemudian melawan ombak menyeret tubuh Kang In berenang ke darat. Sejam kemudian, setelah Milana mengeluarkan air dari dalam perut Kang In dengan jalan menindih perut pemuda yang ditelungkupkannya itu sehingga air keluar dari mulutnya, Kang In siuman kembali. Dia membuka matanya dan sebagai seorang ahli silat tinggi, biarpun kepalanya masih agak pening, sekali bergerak dia telah meloncat bangun dan siap menghadapi lawan. Melihat Milana duduk di atas rumput dengan pakaian masih basah kuyup, dia terheran dan teringatlah dia akan semua yang dialaminya. "Ah, Kau selamat, Milana?" tanyanya. Milana tersenyum mengejek untuk menyembunyikan rasa malunya. Dia hampir membunuh pemuda ini dan pertama kali yang keluar dari mulut pemuda itu setelah siuman dari pingsannya adalah menanyakan keselamatannya. Betapa besar cinta pemuda itu kepadanya dan betapa besar bencinya kepada pemuda itu. Dan dalam hal perasaan ini, lepas daripada jahat tidaknya kelakuan pemuda itu, dia harus merasa malu. Bukankah cinta merupakan perasaan yang semurni-murninya? Sedangkan benci merupakan perasaan yang sekotor-kotornya. Tentu saja aku selamat, Kang In. Bermain dalam air merupakan permainanku sejak kecil. Dan engkau tadi hampir saja tenggelam di telan ombak. Hanya dugaanmu saja, memang aku sengaja memancing engkau agar mengira demikian. Tapi, apakah kau tidak diserang gurita, atau ular, atau ikan besar seperti yang kualami? Aku sampai pingsan dan entah bagaimana aku dapat selamat sampai di sini. Apakah Suhu yang menolongku? Milana menggeleng kepala. Tidak ada ikan menyerangmu. Yang ada hanya aku. Bukan ikan yang menyerangmu, melainkan aku. Kang In terbelalak kaget. Engkau yang menarik kakiku, dan engkau memukulku? Milana mengangguk. Dan betapa mudahnya kalau aku mau, betapa mudahnya membunuhmu. Kenapa tidak? Kenapa aku tidak mati? Kenapa kau tidak membunuhku dan siapakah yang menolongku? Aku yang menyeretmu kembali ke darat selagi engkau pingsan. Mengapa, Milana? Bukankah amat mudah kalau hendak membunuhku yang sudah pingsan? Kenapa kau malah menolongku? Aku bukan seorang pembunuh berdarah dingin yang kejam seperti engkau, Kang In. Melihat engkau tidak berdaya, aku malah tidak tega membunuhmu dan menyeretmu ke sini. Milana. Kang In hendak memeluk darah itu, akan tetapi Milana mengelak. Itu berarti bahwa engkau pun cinta kepadaku, Milana. Hahaha, rela aku mati 3 kali rasanya kalau ditebus dengan cintamu kepadaku. Jangan mengira bahwa tidak tega membunuh berarti jatuh cinta. Tidak, Kang In. Aku tidak membunuhmu karena aku merasa terlalu rendah dan hina kalau membunuh seorang lawan yang tidak berdaya. Andai kata aku memiliki kepandaian lebih tinggi darimu, sudah lama engkau tewas olehku dalam sebuah pertandingan. Aku bukan keturunan pengecut. Setelah berkata demikian, darah ini cepat lari kembali ke pondoknya untuk menukar pakaiannya yang basah kuyup dan ketat menempel di tubuhnya itu. Kang In terkulai penuh kekecewaan. Harapannya akan cinta kasih Milana yang tadi membubung setinggi gunung kini pecah berantakan dan terhempas rata seperti air tumpah.
Dengan perasaan tertekan kekecewaan dan kedukaan, pemuda ini pergi menemui Cui Bengko Aiong, gurunya yang bersamadi di dalam sebuah gua di pantai Pulau Neraka, kemudian menangisi gurunya sambil minta bantuan gurunya agar kerinduan hatinya terobati dan keinginannya memperoleh Milana dengan penyerahan bulat itu terpenuhi. Kakek yang seperti mayat itu tidak bergerak, juga tidak membuka matanya. Bahkan bibirnya tidak bergerak, namun ada suara terdengar keluar dari dalam perutnya. Goblok engkau untuk jatuh cinta kepada seorang wanita. Betapa mungkin memaksakan cinta dalam hati wanita yang selalu mudah berubah seperti angin, sebentar bertiup ke timur sebentar ke barat. Mengikatkan diri dengan wanita berarti membuka pintu neraka yang akan menyiksamu. Biarlah, Suhu. Apapun akibatnya akan Teochew hadapi asal Teochew bisa mendapatkan diri Milana, dapat menerima penyerahan dirinya secara sukarela. Teochew tidak dapat melakukan paksaan karena Teochew cinta kepadanya, Teochew ingin dia menyerah bulat-bulat tanpa paksaan. Hanya ada satu jalan. Tanpa siasat tak mungkin niatmu terlaksana. Gadis putri pendekar siluman itu memiliki kekerasan di balik kelembutannya, kekerasan melebihi baja yang takkan dapat ditundukkan. Kau cari kumpulan racun di dalam peti simpananku. Pergunakan bubuk racun merah 2 bagian dicampur dengan sari racun 5 warna, campurkan dalam makanan dan berikan kepadanya. Racun-racun itu adalah pembunuh-pembunuh yang tidak ada obatnya, Suhu. Memang demikian. Akan tetapi kalau sudah dicampur dengan takaran itu, akan saling memunahkan dan berubah menjadi racun perampas ingatan. Gadismu itu akan lupa segala kalau kau beri racun campuran itu. Akan tetapi, apa gunanya kalau dia hilang ingatan, Suhu? Tolol. Kalau dia lupa lagi siapa engkau, lupa siapa yang dibenci dan dicinta, apa sukarnya? Tapi. Sudah. Pergilah, dan jangan ganggu aku. Kang In tidak berani membantah lagi. Sampai 2 hari lamanya dia termenung memikirkan jalan terbaik. Dia ingin Milana menyerahkan diri dengan sukarela kepadanya, bukan membuat darah itu seperti boneka tanpa ingatan. Tiba-tiba dia teringat ketika dahulu bersama Tian Tok Lama, Betty Kong dan pasukan pengawal menawan Milana. Kemudian muncul Ga Bun Beng, pemuda yang sejak kecil selalu menghadapinya sebagai musuh. Dan pemuda itu telah menyerahkan Hok Mokiam kepada Milana, menolong gadis itu membebaskan diri dan rela mengorbankan diri menjadi tawanan. Bahkan dia telah memukul Bun Beng dengan pukulan Toat Beng Tokci, akan tetapi Bun Beng yang sudah tak berdaya itu di tengah jalan dapat lolos berkat pertolongan orang sakti yang dia sangka tentulah paman gurunya sendiri, Butek Xiaojin. Ada hubungan apakah antara Bun Beng dan Milana? Mudah saja diduga bahwa Bun Beng tentu mencinta Milana, kalau tidak, tak mungkin pemuda itu selain menyerahkan Hok Mokiam, juga membiarkan darah itu lolos dengan rela mengorbankan dirinya sendiri. Akan tetapi bagaimana dengan Milana? Cintakah Milana kepada pemuda itu? Dia harus mengetahui lebih dulu akan hal ini sebelum dia menggunakan siasat seperti yang dikatakan gurunya. Beberapa hari kemudian, ketika Milana sedang duduk seorang diri di dalam taman, Kang In datang menghampirinya dan berkata, Milana, aku amat berterima kasih kepadamu bahwa beberapa hari yang lalu engkau telah menyelamatkan nyawaku ketika aku pingsan di lautan. Milana menoleh, kedua pipinya menjadi merah. Tak perlu kau mengejek, Kang In. Engkau pingsan karena kecuranganku dan aku sama sekali bukan menolongmu, hanya menghentikan niatku untuk membunuhmu secara pengecut. Betapapun juga, aku amat berterima kasih kepadamu, Milana. Aku mengerti engkau tentu jemu melihat betapa aku selalu mengharapkan cintamu. Aku terlalu mencinta engkau, Milana, dan hal ini terdorong oleh kenyataan bahwa engkau belum mempunyai pilihan hati. Andai kata engkau telah mencinta seorang pria lain, agaknya aku akan tahu diri dan akan mundur. Tiba-tiba Milana memandang dengan tajam penuh selidik. Benarkah itu, Kang In? Apakah engkau akan membebaskan aku kalau aku telah mencinta seorang pria lain? Agaknya begitulah. Aku akan malu sekali kalau mengharapkan cinta kasih seorang wanita yang telah mempunyai pilihan orang lain. Hal itu akan amat rendah dan memalukan bagi seorang pria gagah. Kalau engkau memang telah jatuh cinta kepada orang lain, aku takkan menjadi penasaran lagi dan mengerti mengapa kau tidak dapat membalas cintaku. Kalau begitu, Kang In, dengarlah baik-baik. Aku memang telah mencinta pria lain maka aku tidak mungkin dapat menerima dan membalas cintamu.
Kalau saja wajah pemuda itu tidak berwarna pucat selalu, kiranya tentu Milana akan melihat perubahan mukanya. Jantung pemuda itu seperti ditusuk rasanya dan dia harus mengerahkan seluruh tenaga batinnya untuk menekan perasaannya yang tertusuk. Benarkah itu, Milana? Ataukah hanya untuk alasan kosong belaka? Kalau memang benar kata-katamu, engkau harus dapat menyebutkan nama orang yang kau cinta itu. Orangnya sudah kau kenal, Kang In. Dia adalah Gak Bun Beng. Seruan sederhana ini bukan karena kaget, melainkan karena kemarahan yang ditahan-tahannya. Dugaannya tidak keliru. Pemuda keparat Gak Bun Beng itu. Tapi dia itu anak haram. Wan Kang In. Aku melarangmu menyebutnya dengan penghinaan seperti itu. Milana bangkit berdiri, bertolak pinggang dan matanya mengeluarkan sinar berapi-api. Hal ini tambah meyakinkan hati Kang In bahwa benar-benar darah yang dipujanya ini mencinta Bun Beng. Memang kenyataannya begitu. Dia putra mendiang tokoh iblis Kang To Ukui Gak Liat, sebagai hasil perkosaan iblis itu kepada seorang murid Xiao Limpai. Perbuatan ayah atau ibu tiada sangkut pautnya dengan anaknya. Apapun yang menjadi riwayat hidup orang tuanya, aku tidak peduli dan Gak Bun Beng tetap merupakan satu-satunya pria yang paling baik bagiku, yang ku cinta. Nah, aku sudah mengaku, engkau harus memegang janjimu, Wan Kang In. Kang In menahan kemarahannya yang meluap-luap, timbul dari cemburu dan iri hati. Dia meninggalkan Milana dan gadis ini diam-diam merasa khawatir juga. Dia tahu bahwa seorang yang sudah rusak akhlaknya seperti pemuda Pulau Neraka ini, sukar diketahui isi hatinya, dan untuk meloloskan diri dari pulau itu seolah-olah tidak ada kemungkinan lagi. Dia hanya mengharapkan pertolongan dari ibunya, atau ayahnya. Tidak mungkin ayah bundanya, juga Gak Bun Beng akan diam saja. Tentu tiga orang itu akan mencarinya dan setiap hari dia mengharap-harap munculnya seorang di antara mereka, atau kalau mungkin ketiganya karena untuk menghadapi Wan Kang In dan gurunya, kecuali ayahnya, agaknya belum tentu kalau ibunya atau Bun Beng akan dapat menang. Selain mereka bertiga, dia pun mengharapkan pertolongan dari kaisar yang menjadi kakeknya. Tentu kakeknya itu kalau mendengar bahwa dia diculik orang akan mengerahkan pasukan mencarinya. Akan tetapi Milana sama sekali tidak tahu bahwa Wan Kang In akan mengambil siasat yang amat keji, yang sama sekali tidak pernah diduganya, yaitu menggunakan racun yang dicampur dalam makanannya. Tanpa disadarinya, semenjak makan hidangan yang dicampuri racun oleh Kang In, lambat laun Milana menjadi makin pelupa dan akhirnya dia telah kehilangan ingatan sama sekali. Hanya samar-samar saja dia masih ingat akan orang-orang yang paling dekat dengan hatinya, yaitu ayah bundanya, dan terutama Gak Bun Beng. Setelah melihat hasil dari racun seperti yang diajarkan gurunya sehingga keadaan darah tawanannya itu benar-benar tidak ingat apa-apa lagi, Wan Kang In lalu melanjutkan siasatnya. Malam hari itu dia memasuki kamar pondok Milana, membuka jendela dan sengaja mengeluarkan suara. Set. Milana yang sudah hampir pulas itu bangun. Biarpun dia lupa ingatan, namun dia tidak kehilangan kepandaiannya dan sedikit suara itu cukup membuat dia terbangun dan siap menghadapi bahaya yang mengancam. Siapa? Tegurnya. Aku. Gak Bun Beng. Gak Bun Beng. Milana sudah meloncat turun dari pembaringannya dan dengan mata terbelalak dia melihat laki-laki yang sudah berada di dalam kamarnya itu. Seorang pemuda berpakaian sederhana, dengan memakai caping bundar lebar. Keadaan dalam kamarnya remang-remang sehingga wajah orang itu tidak nampak jelas, akan tetapi andai kata keadaan terang sekalipun, Milana tidak akan mengenal lagi wajah orang yang dicintanya itu. Yang jelas teringat olehnya hanyalah nama Gak Bun Beng. Kini melihat orang yang selama ini dipikirkan dan dirindukannya telah datang, tentu saja dia girang bukan main. Milana. Betapa rinduku kepadamu. Aku cinta padamu, Milana. Aku Gak Bun Beng kekasihmu. Koko. Milana berseru lirih dan dalam suaranya ini tercurah seluruh perasaan rindunya. Ketika pemuda itu memeluknya, Milana menekan mukanya di dada yang bidang itu sambil menangis terisak-isak, tangis kegirangan. Biarpun pada saat itu Milana berada di bawah pengaruh racun perampas ingatan, namun perasaannya masih berkesan bahwa dia berada dalam keadaan mengkhawatirkan dan yang dirindukannya hanyalah ayah bundanya dan Gak Bun Beng. Maka begitu pemuda itu muncul, tentu saja dia menjadi terharu, lega, dan girang.
Kegirangan yang meluap ini membuat dia tidak menolak, bahkan menyambut dengan hangat peluk cium pemuda itu untuk melepaskan rindunya yang menyesak dada. Milana, kekasihku. Jiwaku sayang. Pemuda itu berbisik penuh gairah, mencium dahi, mata, hidung, bibir dengan penuh kemesraan sedangkan Dara itu menyambut dengan mata dipejamkan, penuh penyerahan, penuh kebahagiaan. Akan tetapi ketika pemuda itu memondongnya ke atas pembaringan, ketika dia merasa betapa tangan pemuda itu bergerak melanggar batas kesusilaan, bahkan mulai berusaha menanggalkan pakaiannya, Milana terkejut bukan main, membuka matanya dan meronta sambil berseru. Jangan. Mengapa, Milana? Aku gak bunbeng kekasihmu. Pemuda itu yang bukan lain adalah Wan Kang-in yang menyamar sebagai Bun Beng, memeluk dan mendesak sambil mencium dengan nafsu berahi yang sudah memuncak ke ubun-ubunnya. Jangan. Milana kembali menepis tangan yang nakal itu. Milana, bukankah kita saling mencinta? Kau akan menjadi istriku, sayang. Koko, jangan begini. Biarpun kita saling mencinta, akan tetapi kita belum menikah dan aku bukanlah seorang wanita rendahan yang dengan mudah dan murah dapat menyerahkan diri begini saja. Suara Dara itu terdengar tegas bercampur nada tidak senang dan kecewa. Milana. Kini Milana meronta, melepaskan diri dan meloncat turun dari atas pembaringan. Sepasang matanya masih basah oleh air mata kegirangan tadi, akan tetapi alisnya berkerut dan suaranya tegas. Gak Koko. Aku menganggap engkau seorang laki-laki yang paling baik di dunia ini, akan tetapi mengapa sekarang engkau hendak melakukan hal yang amat keji? Milana. Aku cinta padamu. Gak Koko, apa yang hendak kau lakukan ini sama sekali bukanlah cinta, melainkan nafsu iblis. Apakah engkau hendak mengecewakan hatiku dan menodai kasih sayangku? Wan Kang-in menekan perasaan yang sudah bergelora. Dia telah menggunakan siasat, meracuni gadis ini agar lupa segala, kemudian dia menyamar sebagai Bun Beng. Gadis itu memang tertipu, menganggap dia gak Bun Beng, akan tetapi tetap saja siasatnya tidak berhasil mendapatkan diri Dara itu dengan sukarela. Tadinya, kalau sampai usahanya berhasil dan Milana menyerahkan diri kepada gak Bun Beng yang diwakilinya, maka perlahan-lahan dia akan memunahkan racun yang mempengaruhi diri Milana dan karena sudah terlanjur menyerahkan diri, tentu Milana akan menerima kenyataan bahwa dia telah menjadi milik Wan Kang-in. Siapa mengira, biarpun berada dalam keadaan tidak sadar dan lupa ingatan, ternyata gadis itu masih saja tetap mempertahankan kehormatannya, biarpun terhadap gak Bun Beng, pemuda yang dicintanya. Milana, engkau mengecewakan hatiku. Dia membentak marah akan tetapi masih ingat untuk memburukan nama gak Bun Beng di depan Dara itu. Berbulan-bulan aku menahan rindu dan setelah sekarang kita bertemu, engkau menolak pencurahan kasih sayangku. Apa kau kira tidak ada wanita lain yang akan suka melayani cintaku? Setelah berkata demikian, Wan Kang-in meninggalkan pondok itu. Gak Koko. Milana menjerit dan mengejar, akan tetapi melihat bayangan pemuda itu lenyap dalam gelap, dia lalu kembali ke dalam kamarnya, menjatuhkan diri ke atas pembaringan dan menangis. Milana merasa bingung sekali. Dunia seakan-akan menjadi tempat yang tidak menyenangkan baginya. Dia selalu merasa bingung dan meragu, sekarang ditambah lagi dengan tingkah laki-laki yang paling dicintanya, yang demikian tega hendak merenggut kehormatannya dengan paksa. Sementara itu Wan Kang-in marah bukan main. Semua ini gara-gara gak Bun Beng, pikirnya. Kebenciannya memuncak setelah dia mendengar sendiri betapa Milana mencinta pemuda yang dianggapnya musuh besar itu. Dia harus mencari gak Bun Beng, dan membunuhnya. Baru puas rasa hatinya kalau saingan itu lenyap dari permukaan bumi. Dia lalu memanggil Kong Tutek, tokoh Pulau Neraka berkepala gundul bermuka merah muda yang menjadi orang kepercayaannya, berpesan kepada pembantu ini agar menjaga Pulau Neraka, melayani kebutuhan gurunya, dan selama dia pergi meninggalkan pulau agar mencampuri hidangan Milana dengan bubukan obat yang telah disiapkannya. Hanya sedikit perlu untuk menjaga agar ingatan Dara itu tetap kabur dan pelupa. Setelah meninggalkan semua pesan itu, malam itu juga Wan Kang-in naik perahu meninggalkan Pulau Neraka. Beberapa hari kemudian, semenjak Wan Kang-in mendarat dan mulai dengan perjalanannya untuk mencari gak Bun Beng, mulai geger pula dunia Kang Ou dengan munculnya seorang pemuda yang amat kejam dan ganas, yang menyebar maut di antara orang-orang gagah. Seorang pemuda yang lihai bukan main, yang memegang pedang Lamokiam dan yang bernama Gak Bun Beng. Tentu saja pemuda itu adalah Wan Kang-in.
Karena bencinya kepada Bun Beng yang dianggapnya telah merebut hati kekasihnya, dia sengaja menggunakan nama musuhnya untuk malang melintang, mendatangi perkumpulan-perkumpulan dari golongan bersih, membunuh tokoh-tokohnya yang berani melawannya. Sebentar saja nama Lam Mokiam, pedang iblis jantan, dikenal oleh dunia Kang Ou dengan hati gentar, dan nama Gak Bun Beng yang selalu mengaku keturunan atau putra mendiang datuk kaum sesat Gak Liat itu juga dikenal dengan hati benci. Memang Kang In sengaja memperkenalkan nama Gak Bun Beng sebagai putra Gak Liat. Biarpun Gak Liat sudah meninggal dunia, namun nama Kang Toukui Gak Liat sebagai seorang di antara para datuk kaum sesat amatlah terkenal, maka tidak ada seorang pun yang meragukan lagi bahwa keturunan datuk itu yang bernama Gak Bun Beng tentulah juga jahat sekali seperti ayahnya. Betapapun jahat perbuatan Wan Kang In itu, namun hal ini tentu saja tidak disadari oleh pemuda itu sendiri. Dia menganggap bahwa Bun Beng amat jahat, menghancurkan harapannya, merusak cinta kasihnya, menggagalkan hubungannya dengan darah yang dicintanya. Dia menganggap Bun Beng semenjak dahulu menantang dan memusuhinya, dan dia menganggap sudah sepatutnya kalau Bun Beng dihukumnya, di antaranya dengan merusak namanya di dunia Kang Ou. Dan anggapan Wan Kang In ini bukanlah dibuat-buat. Sudah menjadi kebiasaan kita yang dianggap lazim bahwa kita menilai seorang dari keturunannya, dari masa lalu, dan karena penilaian inilah maka selalu terdapat permusuhan di dunia ini. Wan Kang In sudah mendengar bahwa Gak Bun Beng adalah seorang anak haram yang lahir dari seorang wanita yang diperkosa oleh Gak Liat si datuk kaum sesat. Tentu saja dengan sendirinya dia menganggap rendah Gak Bun Beng, dan dianggapnya seorang yang hina dan sudah sepatutnya kalau jahat. Bersambung ke bab 59. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.